Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smaking dan teman-teman dari SMA 2 Pare, dan juga Sobat Gen Rangers dan teman-teman dari manapun kalian yang lagi nonton podcast hari ini. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam genre. Selamat datang di Smaking Podcast, ruang suara untuk siswa yang gak cuma melengking, tapi growing, inspiring, dan sharing. Perkenalkan, aku Cindy Palupi atau bisa dipanggil dengan Cindy sebagai host kalian hari ini yang akan menemani kalian dan mewakili rasa penasaran kalian. Mungkin kalian penasaran ya sama Duta Genre itu gimana sih dan programnya itu gimana aja sih. Nah, di depan kita udah ada tamu spesial, dua siswa hebat Kabupaten Kediri, yakni Kak Riko dari SMKN 1 Ngasem dan Kak Zahra dari SMAN 2 Pare yang merupakan Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2025. Nah, Kak Riko dan Kak Zahra dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Salam genre. Halo Sobat Genre, perkenalkan nama aku Riko Satria Pratama, biasa dipanggil Riko. Aku merupakan siswa dari SMK Negeri 1 Ngasem dari King Air ya. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12 di jurusan perhotelan. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin aku Widya Nazara Agustina. Aku bisa dipanggil Zahra. Aku dari SMA Negeri 2 Pare, King Air Sahabat Sejati. Aku sekarang duduk di bangku kelas 11 jurusan IPA Kesehatan sebagai Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2025. Baik, terima kasih. Keren sekali Kak Riko dan Kak Zahra ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kan kalian kakak berdua ini kan duta gitu ya. Iya. Apakah boleh dijelaskan kegiatan dan tugas seorang duta genre itu apa aja sih? Oke, kegiatan dan tugas sebagai Duta Genre ya Kak ya. Tentunya yang pertama itu kita mensosialisasikan program genre. Kemarin juga sudah kita terapkan di Instagram Genre Kediri, teman-teman juga boleh lihat. Kita sudah sosialisasi tentang PUP dan sosialisasinya itu di SMK Kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Lalu tujuan kita dan tugas kita yang kedua ada advokasi kesehatan reproduksi. Jadi di situ kita menekankan terutama terhadap teman-teman perempuan, pentingnya kita menjaga kesehatan reproduksi untuk remaja saat ini. Oke, selain itu juga teman-teman, di dalam Duta Genre juga berkaitan dengan masalah pencegahan pernikahan dini, dimana kalau kita melihat kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Kediri juga masih lumayan tinggi ya Kak ya. Marak banget ya. Oke, ya. Selain itu juga kami sebagai Duta Genre juga berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa. Di mana untuk penyalahgunaan nafsa dan HIV/AIDS ini sendiri juga kasusnya masih marak terjadi ya di Kabupaten Kediri. Nah, dari itu juga kami Duta Genre sering kali berkaitan dalam perencanaan program yang berkaitan dengan hal itu juga. Betul Oh, sekali. begitu. Kurang lebihnya begitu. Iya, terima kasih Kak. Berarti kan genre ini kan banyak programnya. Dan Iya. sebagai duta genre, itu tugasnya adalah mensosialisasikan dan menjalankan program. Iya, Nah, mengedukasi juga. Oh iya, mengedukasi juga. Nah, tapi sebagai duta genre nih, apakah kalian juga wajib memiliki program masing-masing atau bagaimana nih? Tentu saja Kak, kami sebagai Duta Genre juga harus memiliki program, apalagi program yang nanti akan kita inisiasikan itu nanti akan menjadi penilaian ketika pemilihan Duta Genre ini sendiri ya Kak ya. Jadi selain itu juga kami sebagai Duta Genre memiliki program yakni sebagai implementasi dari PR kami yang ada di sekolah di masing-masing jenjang, baik itu SMK, SMA maupun SMP. MAN juga ya. Iya. Berarti kakak-kakak ini punya program ya? Iya, tentunya pasti ada. Apa tuh? Boleh. Jadi penasaran Kepo nggak banget ya sih? ini ya. Kalian ikut penasaran nggak? Tapi sebelum masuk ke pembahasan ya teman-teman, aku tadi udah dapat bocoran nih. Aku udah dibisikin sama Kak Riko, sama Kak Zahra. Kalian pernah tahu nggak keluarga yang kayak nggak siap membina rumah tangga? Contohnya Aduh. apa tuh? Nah, Apa contohnya tuh? itu misal anak stunting, terus fatherless, atau bahkan remaja yang terkena kenakalan remaja atau mereka melakukan kenakalan remaja. Nah, itu adalah gejala-gejala dari ketidaksiapan
sebuah keluarga untuk membina rumah tangga ya Kak ya. Iya, Iya, betul benar. sekali. Nah, terus kalau udah gitu gimana sih cara mengatasinya? Nah, itu yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Iya. Kita akan mengulik informasi tentang quick win. Apa itu quick win? Langsung aja kita masuk ke topiknya dengan tema Gaskan Bareng Genre, quick win untuk masa depan. Baik Kak Riko, pertama mungkin aku mau tanya ke Kak Riko ya. Iya. Apa sih quick win itu Kak? Mungkin bisa dijelaskan ke kita? Quick win ini sendiri memiliki definisi ya Kak ya, sebagai strategi percepatan yang diinisiasi dari Kemenduk Bangga atau BKKBN yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pendekatan yang efektif dan efisien gitu Kak. Baik. Kalau dikaitkan sama program yang awal tadi, kira-kira ada keterkaitan nggak ya kayak antara program yang tadi tuh Iya. sama quick win ini sama genre? Tentunya pasti ada Kak. Di dalam quick win ini sendiri kan ada 5 poin ya Kak ya. Ada Gati, ada Genting, Tamasya, dan Sidaya. Yang terakhir ada ES Super Apps. Di mana setiap poin ini sendiri juga berkaitan dengan program-program genre. Gitu. Oh, oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Zara? Belum? Cukup. Oke. Cukup Iya. dulu. Kalau ini Kak Zahra, aku mau Oke. tanya. Kak Zahra itu kira-kira programnya itu bagaimana? Mungkin yang berkaitan sama quick win ini. Oke, programku itu tentang berakar, yaitu berdampak anti kenakalan remaja. Di situ aku ada 3 subbab. Yang paling aku tonjolkan saat ini itu adalah tentang inovasi sosial media. Wah. Di mana aku sering membuat konten-konten edukasi buat Iya. teman-teman remaja tentang pentingnya gizi, tentang pentingnya anarkisme, seperti itu. Wah, bagus sekali. Berarti Kak Zahra ini sering ya buat konten-konten Iya, di betul sosial sekali. media apa aja Kak? biasanya? Kalau aku lebih memfokuskan di Instagram. Oh, Instagram. Iya. Baik. Nah, terus tadi kan tentang kenakalan remaja juga ya. Iya, betul Berarti sekali. izin simpulkan ya kalau ini programnya Kak Zara ini lebih ke kenakalan remaja ya. Iya, betul. kenakalan Apalagi Kenakalan remaja. inget gak Kak, kemarin itu tahun 2025 ada anarkisme di Kabupaten Kediri yang merusak banyak banget Aduh. fasilitas Iya. publik Iya banget. dan ternyata pelakunya remaja. Iya. Remaja. Miris sekali ya. Iya kan. Ternyata remaja itu mudah sekali terprovokasi gak sih Kak? Iya, banget. benar. FOMO juga. Nah, kalau gitu aksi apa nih yang bisa kita lakukan untuk biar tidak terulang lagi lah kayak gitu? Oke, kalau menurut aku Kak Rika dulu nih. Boleh saya. Oke, aku dulu ya. Kalau menurut aku itu kita harus memfokuskan ke literasi digital sih Kak. Karena kayak yang aku bilang tadi, pertama FOMO, kalau kita kurang kritis terhadap informasi-informasi digital, kita kurang menyaring informasinya, itu kita pasti bisa ikut-ikut temennya, kayak yang kurang baik mungkin ya, hal-hal yang Iya. negatif. Jadi kita bisa ada juga slogan saring sebelum sharing. Oh Jadi, iya, Iya. betul. ya kita disaring dulu, kritis dulu, Iya. ini kebenarnya gimana gitu. Dari Kak Oke. Riko mungkin? Kalau berkaitan dengan quick win ya Kak ya, Iya. masalah anarkisme yang terjadi di Kabupaten Kediri ini bisa dikaitkan dengan Gati ya Kak ya. Iya. Jadi peran figur seorang ayah ini juga perlu untuk mendidik karakter seorang anak, apalagi kemarin yang kita tahu di anarkisme ya didominasi oleh anak-anak laki-laki ya yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, itu memang peran dari seorang ayah atau figur seorang pemimpin keluarga itu sangat diperlukan untuk mendidik karakter anak tersebut gitu. Baik. Kalau tadi kan aku udah tanya nih programnya Kak Zara. Oke. Sekarang giliran programnya Kak Riko. Udah Boleh kira-kira banget, Kak. programnya Kak Riko apa ya ini ya? Oke, terima kasih ya Kak. Jadi aku juga punya program ya Kak ya, namanya Stunting Heroes Remaja Vokasi Bergerak. Jadi seorang remaja vokasi harus bisa mengedukasi, beraksi, dan juga berkolaborasi. Nah, program ini sendiri kemarin juga saya bawa ke Duta Genre ya di Lomba Duta kemarin. Dan alhamdulillah respon dari beberapa stakeholder juga baik, walaupun kemarin juga ada beberapa evaluasi ya untuk kedepannya. Jadi gambaran dari program kerja saya ini memang ranahnya masih di lingkungan sekolah, di mana saya memanfaatkan keahlian-keahlian di bidang vokasi. Kebetulan di kami ada 7 jurusan ya Kak ya di SMK Iya, Ngasem, ada. dan juga ada kurang lebih 14 ekstrakurikuler yang dimana hal itu nanti akan saya manfaatkan untuk mendukung program-program yang ada dalam poin-poin quick win ini sendiri. Apalagi
didukung juga oleh jumlah siswa yang ada di SMK Ngasem kurang lebih 2120 yang dimana kalau kita berhasil memberikan edukasi kepada mereka dan mereka mengedukasikan lagi ke temannya, keluarga ataupun tetangganya, itu nanti kalau kita anggap per orang bisa mengambil 5 orang untuk diedukasi, maka 10.000 orang akan bisa teredukasi. Ya, impactnya luar biasa sekali. Iya. impactnya Karena benar. sekarang kan kebanyakan remaja kan hidupnya kan berkelompok ya. Iya. Mereka Betul akan sekali. lebih percaya dan lebih enak gitu kalau dibilangin sama Iya. kelompok Teman yang sebayanya. iya gitu. Oke, saya lanjut lagi ya Kak ya. Boleh Kak, silakan. Jadi salah satu contohnya yang sudah ada termasuk podcast ini juga, saya sebagai duta genre dan program kerja kami di PIKR atau di Duta ini juga bekerja sama dengan multimedia atau perfilman dari SMK Ngasem ini sendiri dalam bentuk podcast. Kenapa kok dalam bentuk podcast? Ini ada alasannya Kak. Kenapa tuh Kak? Aduh, Aku apa mau ya? tahu. Jadi gini Kak, memang kan kerjasama ini kan kita lakukan di masing-masing jurusan kan. Nah, yang bisa saya lakukan sekarang ini bekerja sama dengan perfilman dari SMK Negeri 1 Ngasem dalam bentuk podcast, di mana diharapkan dengan adanya podcast ini juga nanti informasi yang berkaitan dengan program-program genre khususnya di Genting ya, itu bisa tersampaikan secara luas dan merata ke publik itu ya. Jadi aksesnya tuh biar mudah aja gitu. mempermudah akses. Iya, Iya. untuk mempermudah akses. Keren sekali. Iya. Ini kayaknya dari tadi itu kan programnya kan kita lebih fokus ke remaja ya kayaknya. Iya. Nah, Kak kira-kira tuh peran remaja dalam Quick Win itu apa aja sih? Oke, peran remaja dalam Quick Win ini sendiri juga salah satunya pertama itu menjadi role model bagi remaja lain. Ketika seorang duta menjadi role model, artinya dia ikut berkontribusi dalam mengkampanyekan dalam program ini juga ya Kak ya. Iya. Selain itu juga peran remaja untuk program Quick Win ini sendiri juga untuk mendukung ya, apalagi remaja sekarang tuh minim sekali pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan hal ini juga bisa didukung penuh dengan adanya Quick Win ini sendiri juga. Berarti Quick Win ini tuh kayak solusi instan gitu ya untuk Iya. semua permasalahan-permasalahan. Ibaratnya genre itu badannya, terus Quick Win itu apa namanya, tempat pelayanannya, jalannya gitu. Jadi badannya tuh genre, Iya. kakinya itu Quick Win-nya. Nah, keren sekali ya Kak ya. Nah, pernah nggak kakak berdua ini ikut terlibat kegiatan yang berkaitan dengan program Quick Win? Misalkan Gati atau Genting tadi ya Kak ya yang Oke. dibahas Iya. tadi mungkin. Siapa dulu? Oke, boleh. Oke, kalau Iya. aku pernah ikut eventnya Gati yang teman-teman pernah tahu nggak sih kalau ambil rapat bersama ayah? Iya pernah. Iya kan? Iya. Yang Iya. ada di DP2 Iya. KBP 3A Kabupaten Kediri. Nah, aku itu ikut event itu. Jadi, aku mengambil rapat bersama ayahku. Di situ kita bertemu beberapa bapak-bapak ya. Iya. Yang jelas karena di sekolahku juga sendiri kemarin yang mengambil rata-rata ayah. Mungkin karena aku juga ikut share informasi Iya. tentang Gati itu sendiri. Aku boleh nanya nggak Kak? Iya. Mungkin bisa diceritakan kayak perasaan Kak Zahra waktu itu, atau mungkin ada feedback dari teman-teman Kak Zahra yang waktu itu cerita juga kayak, tumben loh ayahku ngambil raport kayak gitu mungkin. Banyak sekali sih Kak, apalagi ada teman-teman yang broken, terus akhirnya ada event ini, Iya. akhirnya bertemu lagi sama ayahnya, itu juga ada. Jadi kayak ada beberapa teman yang bilang, Zahra makasih ya kemarin udah share informasi itu. Terus akhirnya ayahku itu mau akhirnya ngambil rapat loh. Oh iya, ikut seneng juga, aku juga gitu. Aku jujur juga kayak, aduh kok tumben ya mau ngambil rapat. Iya. Mau dulu Iya. itu kayak susah banget, gak usah ambil biar Iya. ibunya Iya. aja gitu. Ya kan. Iya. Berarti impactnya sangat besar sekali Iya, ya. Iya, apalagi kan kalau kita berbicara ayah ya, Iya. ayah pasti kan kadang punya rasa malu lah. Iya. Kadang ya udahlah biar ibu aja yang ambil. Tapi Iya. kan di sini peran ayah sebetulnya juga diperlukan ya Sangat dalam hal penting. ini. Sangat penting. Oke, selain itu juga aku juga ada Kak yang Apa itu, berkaitan dengan Genting. Iya, Genting. Kemarin dari forum genre dan juga duta genre ada kegiatan yang namanya akrab, dari aksi sosial remaja berbagi ya. Iya, betul. Gitu. Nah, di mana aksi tersebut dilakukan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kediri yang memiliki indikasi resiko stuntingnya tuh lumayan ya Kak ya. Tinggi gitu ya? Iya. Jadi dalam aksi sosial itu kami membagikan nutrisi ya berupa susu dan lain-lain. Itu
ditujukan kepada anak-anak yang memiliki indikasi resiko stunting. Dan alhamdulillahnya setelah mendapatkan bantuan itu dari para orang tua merasa agak dikurangi ya bebannya, karena kalau kita lihat kalau kita lihat kondisi orang tuanya itu memang rata-rata ekonomi ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi memang kami rasa sebagai duta dan forum genre juga pas kalau sasaran itu ditujukan juga ke keluarga yang sekiranya kurang mampu gitu. Baik, ini emang bagus banget sih programnya ya. Iya. Nah Kak, alhamdulillah. kita kan sama-sama tahu nih, kalau Indonesia itu menempati peringkat tinggi dengan angka stunting tertinggi di dunia. Ya nggak sih? Iya betul. Tapi banyak banget remaja yang masih nggak peduli gitu. Nah, menurut kakak ini, kenapa sih isu stunting ini perlu banget dipikirin dari sekarang atau dari remaja gitu? Karena kan mungkin pikirnya mereka ya kayak, kan kita ini kan masih remaja, kita belum menikah, belum punya anak. Kenapa harus mikirin ini gitu? Iya. Kayak masih gampangin gitu. Iya, Iya. betul. Justru itu Kak, mengapa kok kita sekarang harus sadar ya, mulai peka dengan hal tersebut. Ya mumpung kita masih belum punya anak ya, masih remaja Masih apalagi remaja. ya kita bisalah memiliki kesadaran untuk ingin tahu ya, rasa ingin tahu kita ke dalam hal tersebut itu harus kita tingkatkan. Jadi kita bisa kaitkan juga dengan 1000 HPK ya, 1000 hari pertama dalam kehidupan ya. Jadi mulai dari usia kehamilan sampai nanti anak usia 2 tahun itu memang kita jaga betul-betul ya kondisinya, karena stunting rawannya juga di usia-usia segitu ya Kak ya. Jadi dalam hal ini juga remaja pun harus mulai sadar ya Kak ya. Iya, Kadang sadar. remaja tuh berpikir bahwasanya hal ini hanya ditujukan oleh calon pengantin atau hanya ke orang tua, padahal di situ adalah hal yang salah. Karena tidak ada salahnya sendiri ya. Kalau seorang remaja, terutama kita semua ini ya, belajar hal itu agar generasi yang nanti kita lahirkan tidak memiliki cacat fisik atau terjadi resiko stunting gitu. Iya, betul. Nah, jadi yang diedukasi itu bukan hanya orang tua dan teman-teman mungkin yang udah mau menikah gitu ya, tapi remaja-remaja seperti kita juga Kak. Iya, berarti biar kita punya persiapan lebih matang ya, lebih persiapannya matang siap untuk gitu. remaja yang berkualitas. Iya, betul. Terima kasih Kak. Terus ini kan remaja kayak kita deh kan nggak lepas ya dari sosial media dan tren-tren gitu kan. Betul banget. Kalau mau apa-apa kan pasti maunya yang ngetren Ya harus ikut tren gitu. Kenapa sih kok masih banyak remaja yang lebih mendahulukan tren daripada kesehatan jangka panjang gitu? Oke Kak, jadi mungkin ya karena remaja sekarang tuh seringkali, pernah nggak sih dengar istilah FOMO? Iya, pernah banget pernah banget. Kayak yang- temannya itu mau gini terus dia ikut Iya. kamu FOMO ya? Iya benar sekali. Jadi FOMO itu sebetulnya juga bagus ya Kak ya, kalau ranahnya nanti ke dalam hal yang positif. Tapi kalau kita FOMO dalam ranah yang negatif itu nanti akan merugikan diri kita sendiri, apalagi kalau masalah kesehatan. Saya ambilkan contoh ya, sekarang ini remaja masih makan makanan yang kayak junk food, terus fast food ya kayak gitu. Nah itu nanti ruginya ke diri sendiri, apalagi bagi para perempuan ya. Iya. Itu nanti sangatlah berdampak besar dalam kehidupan berikutnya. Nah gitu, kalau dari aku sih mungkin karena FOMO itu tadi ya Kak ya, makanya remaja sekarang kok lebih mementingkan tren ketimbang kesehatannya. Nah mungkin salah satunya berasal dari FOMO itu sendiri gitu. Mungkin dari Kak Zahra? Kalau dari aku sih nggak jauh-jauh dari FOMO ya, tetap di lingkungan sekitar. Karena kan teman-teman juga mempengaruhi nih ya Kak ya. Bukannya kok nggak boleh berbaur sama semua orang, tetapi teman-teman kita pilih teman juga yang ke ranah positif, FOMO di dalam ranah positif. Karena kalau kita memiliki teman mungkin ya, ini kalau temennya kurang ngajak kita ke positif, contohnya ke hal-hal negatif, nanti kita ikut-ikutan FOMO itu tadi. Dan kalau FOMO-nya ke negatif berarti kan FOMO jelek ya. Kalau kita FOMO-nya ke positif nih kayak yang dibilang Kak Riko tadi, itu kan oh berarti kita juga, teman kita membawa dampak nih untuk kita pribadi.
Ya, mungkin nih teman-teman kalau mau FOMO yang bagus, contohnya kayak kita ini ya, ikut Iya, duta, bareng-bareng. ya gitu. Podcast. Ini adalah ya selain ini bermanfaat atau berdampak untuk kita sendiri, nanti juga berdampak ke lingkungan Lingkungan teman-teman sekitar. juga ya, Iya, terutama betul lingkungan sekali. sekolah gitu ya. Karena semua hal yang besar itu kan dimulai dari diri sendiri dulu ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, kalau contoh dari kegiatan itu program Quick Win tadi apa Kak yang nyata gitu, yang mungkin bisa kita lakukan sebagai remaja? Kalau yang bisa dilakukan sebagai remaja itu nggak usah ribet-ribet, Ada AI Super Apps ya. iya, benar Jadi sekali. AI Super Apps. teman-teman tuh nggak usah ribet-ribet harus keluar atau datang kemana, nggak usah. Teman-teman tuh Akses dari rumah ya Kak Riko ya. mengakses dari rumah pun Iya. bisa. Apalagi sekarang AI itu sudah canggih ya. Iya. Jadi dalam AI Super Apps itu juga banyak sekali hal-hal yang relevan dengan kehidupan remaja sekarang ini dan mudah sekali untuk diakses ya. Oh, berarti Quick Win ini punya aplikasi AI khusus. Iya. Iya, ada. Ada, Ya, Kak. ini cocok banget nih buat kita Gen Z Iya. kan ya, Banget sih, Kak. yang nggak mau repot, nggak Iya. mau bingung Biasanya nyari kan tahu pengennya kemana. yang cepet, Iya. yang Betul. instan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira di dalam itu tuh ada apa aja sih Kak? Kalau Bisa untuk dimanfaatkan di untuk apa aja? dalamnya itu salah satunya yang berkaitan dengan 5 poin tadi ya Kak ya. Tapi di sini di dalamnya yang terutama ada 4 poin yang berkaitan dengan Gati, berkaitan dengan tamasya, terus Genting. genting juga yang Sidaya itu tadi. Sidaya. Terus di sana di aplikasinya maksudnya itu juga ada yang namanya kayak siap manten terus dan masih banyak lagi. Banyak lagi Iya, fiturnya. fiturnya itu masih Iya. banyak Berarti lagi. Ya. ini benar-benar lengkap ya Kak? Iya. Lengkap banget untuk teman-teman remaja yang kayak mager gitu biasanya ngelakuin Iya. aktivitas keluar ya. Ya, Jadi di dalam super apps itu di AI Super App jadi tidak hanya berkaitan dengan remaja melainkan di semua lintas usia. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung digunakan aja ya teman-teman, daripada kalian bingung kan mau konsul kemana, Iya. tanya kemana. Nah, Jangan bisa khawatir. digunakan. Iya. Gitu. Nah, ini kan tadi gak jauh-jauh nih ngomong tentang AI dan sosmed gitu kan. Iya. Nah, kita kan remaja kan nggak bisa lepas dari sosmed ya Kak. Iya. Seberapa Bener kuat banget. pengaruh konten medsos dalam menyebarin awareness tentang stunting ke remaja? Sangat berpengaruh sekali ya untuk kesadaran para remaja ya, apalagi sekarang ini dalam dunia teknologi sudah canggih sekali ya, dan remaja pun bisa menerima informasi yang menurut dia bagus, relevan untuk kehidupannya tuh ketika dikemas dengan hal-hal yang berbau tren. Iya. Iya, gitu. betul. Ini kalau ini ikut trennya tren baik nih Kak Iya, ya. Trennya tren baik. FOMO Iya. positif ini. Jadi medsos ini sendiri selain digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, untuk bekerja atau dan hal yang lainnya, juga kita sebagai duta genre menjadikan medsos sebagai sarana edukasi Kak, Betul. seperti itu. Untuk mengedukasi teman-teman tadi. Biasanya juga teman-teman remaja ini tuh nggak suka video yang terlalu panjang nih Kak. Iya, betul. Jadi kita itu mikirnya tuh kayak, oh berarti pesan apa yang bisa diambil remaja, teman-teman kita, teman-teman sebaya kita, biar mereka paham tapi dengan video yang singkat. Itu jadi PR kita. Iya, itu PR Tapi banget. iya, tapi nanti kalau kita waktu ikut tren, misalnya nih ada tren, oh ini kayak cocok deh. Terus kita ikut-ikut nih coba. Terus ternyata banyak yang lain, itu kitanya juga seneng. Terus Iya. kitanya juga kayak, oh berarti teman-teman lain udah paham nih. Akhirnya kita juga semangat banget buat Iya. bikin edukasi lagi. Berarti ini bisa disebut sebagai remaja yang punya aksi ya? Iya, Iya, betul benar, banget. Kak. Jadi nggak cuman omongan aja, jadi kita harus terjun langsung. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebagai remaja yang punya aksi, itu cukup punya aksi aja atau harus ada impactnya? Aduh, gimana nih Kak Riko? Tentunya harus ada impactnya Kak, Harus ada. harus ada dampaknya juga ya. Percuma soalnya kalau kita hanya aksi, misalnya hanya membuat konten tapi nggak tahu nanti kontennya disampaikan Iya. kemana, terus tujuan atau sasarannya kemana, itu nanti akan ya nggak rugi sih kalau untuk diri sendiri, tapi lebih baiknya ketika kita membuat konten tuh tidak hanya yang Hanya bagus konten aja ya, gitu. konten yang bagus, tapi juga memiliki dampak Iya, atau impact dampaknya. yang ada untuk remaja ataupun di semua kalangan gitu. Oke. Jadi sasarannya kita itu kalau di medsos berarti nggak remaja aja Iya. ya Kak ya. Iya, Pasti harus semuanya. semua orang nonton kan Iya. ya. Jadi kita
tetap ikut tren, cuman kita juga mempertimbangkan karena yang lihat itu mungkin ada teman-teman yang masih SMP atau Iya. enggak lebih orang tua, jadi Iya, kan ada kita juga. bahasanya juga harus tertata, Iya, betul. lalu pengeditannya. Terus kalau Gen Z ini kan sukanya yang menarik-menarik Iya. gitu ya. Kayaknya yang lucu-lucu gitu. Iya, Iya, lucu, terus habis itu musiknya yang Iya. kayak gitu deh. Oke Kak, ini kalau boleh jujur nih, tantangan terbesar remaja sekarang buat hidup lebih terarah itu apa sih? Aduh, apa nih Kak? Tantangan Soalnya kok terbesarnya. kayaknya kayak berat banget gitu hidup lebih Iya. terarah dan sehat gitu. Iya. Kalau untuk tantangan terbesar bagi remaja itu, kalau di masa sekarang ini menurut saya kesadaran ya Kak ya. Kesadaran mereka akan pentingnya merencanakan Masa kehidupan atau masa Iya. depan itu sangatlah minim ya. Mungkin karena berkaitan dengan lingkungan mereka yang kurang mendukung atau Iya. mungkin kesadaran mereka sendiri yang tidak ada, itu menjadi faktor penghambat bagi mereka juga itu. Kalau dari aku sih lebih ke identitas diri ya Kak. Iya. Karena kalau kita ikut-ikutan tetap aku tetap nyangkut pautin sama FOMO deh Iya. kayaknya. Boleh, Karena boleh. kalau kita tetap ikut-ikutan temen, identitas diri kita itu kayak hilang. Iya. Seumpama nih, contoh ya, aku ngambil contoh agak jauh nih ya. Iya. Kita mau belajar bahasa Inggris, tapi kita bahasa Indonesia aja belum menguasai. Iya. Ibaratnya gitu deh. Oh, iya. Jadi kita kayak kehilangan identitas diri kita. Iya, benar-benar. Betul nggak ini? Benar. Iya. Nah, tadi kan Kak Riko kesadaran diri Iya. dan Kak Zahra itu lebih ke Identitas identitas diri. Nah, kalau tips buat orang yang dia itu belum menemukan identitas dirinya dan tadi kesadaran dirinya itu gimana gitu? Ya, mulai mungkin membangun personal branding juga ya Kak ya, untuk meningkatkan yang identitas diri Iya, juga betul. ya. Sangat bersangkut pautan ya ini Iya, branding. karena kadang teman-teman tuh masih mikir, aku pede nggak ya tampil di depan gini, pede nggak ya? Tapi grogi. iya, kalau kita nggak merasakan langsung atau nggak kita coba langsung, kita nggak akan tahu. Itulah rasanya, kita nggak akan tahu. Dan berkaitan dengan kesadaran diri ini memang butuh proses ya Kak ya, tidak bisa Tidak instan. bisa instan. Iya. Iya. Jadi kesadaran diri ini harus mulai dibangun perlahan dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu kalau bisa dilakukan secara konsisten gitu Kak. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan saja, tapi harus konsisten ya. Iya. Karena konsisten itu juga sekarang kan susah banget Susah ya banget. Kak. Iya, ya. betul, susah Ya, sekali. kayak, aduh, kalau mempermudah konsisten nih ya, bisa teman-teman bikin jadwal harian. Iya. Itu atau enggak kita manfaatkan web-web yang ada di Google tuh buat Betul. mengingatkan atau enggak ada alarm gitu Iya, kan boleh. bisa. Iya. Biar kita lebih konsisten gitu. Iya. boleh. Kalau tentang identitas diri sih lebih ke kita mengenali diri sendiri sih. Kayak ya nggak lebih jauh sama Kak Riko sih tetap Iya. kan. Jadi gimana kita menyibukkan diri di hal-hal positif. Iya. Nah teman-teman kalau ada ekstra PR jangan lupa diikuti pusat informasi konseling remaja agar teman-teman juga banyak mengetahui tentang remaja. Iya. Gitu. Gitu. Soalnya lagi di namanya? pikir sendiri ya teman-teman, ini memang salah satu ekstra yang menurut aku juga paling berbeda ya dengan Iya, hal yang lain. ada. Iya. Karena di dalam PR ini sendiri yang dibahas itu sangat relevan sekali ya Kak ya, Betul. untuk kehidupan Relevan sekali. remaja. Remaja. Apalagi perencanaan karir itu sangatlah relevan menurut aku. Iya. Gitu. Perencanaan kehidupan berkeluarga apalagi. Iya. Jadi jangan sampai terlambat kita tahu informasi belajar itu mulai dari sekarang. Jadi kayak seumpama kalau ada yang bilang, oh kamu udah belajar sih tentang gini-gini, justru remaja yang harus belajar dari sekarang. Iya. Kalau kita terlambat kan cuma, loh kok aku baru tahu ya, Iya. malah Iya, bingung. betul. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sekali Tidak gitu. sama sekali Oke. gitu ya. Baik Kak, kalau disuruh jelasin ke teman, stunting heroes dan berakar itu gerakan keren atau sekadar kampanye aja? Kalau dibilang Aduh. sekedar keren atau hanya kampanye aja, Hidup sebetulnya juga Nggak juga, enggak ya. juga ya Kak ya? Nggak juga. Iya, enggak juga ya. Ini juga merupakan salah satu sarana untuk kita mengkampanyekan, salah satunya ya program dari Genting ya. Kalau saya sendiri yang berkaitan dengan Stunting Heroes. Jadi gerakan ini juga menurut saya tidak hanya kampanye, karena di dalamnya juga mendapatkan beberapa aspek yang dibutuhkan oleh remaja. Salah satunya yang berkaitan dengan masalah stunting. Nah, Iya. jadi dalam program Stunting Heroes, program saya sendiri ya, itu memang tidak hanya
kampanye aja atau sekedar kegiatan yang keren itu enggak ya. Pastinya program yang saya jalankan juga memiliki dampak atau impact yang ada, dan buktinya sekarang ini kita bisa podcast. Nah, ini memang salah satu hal yang saya inisiasikan dari program saya sendiri. Keren sekali. Nah, aku mau cerita ya Kak Riko dan Kak Zara. Oke, boleh. Aku kan juga anak Big R deh. Aku Anak dari Big R King nih. R SMK 1 Ngasem. Iya, salam kenal ya. Waktu itu kan awal aku masuk SMK nih, aku langsung tahu ada namanya ekstrakurikuler Big R. Dan waktu itu kan ada demonya kan, ada menjelaskan kan. Nah, di situ aku langsung tertarik karena aku berpikir gini, aku kan masih kecil, masih remaja. Kita kan waktu-waktunya mencari jati diri tadi, identitas diri tadi. Dan aku dengan kesadaran penuh aku langsung lebih memilih untuk daftar di Big R itu untuk menemukan jati diriku itu. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa pakai tips dari aku. Jadi kalau kalian pengen nemuin identitas diri kalian, bisa join ke Big R atau genre juga bisa ya Kak, langsung ke forum genre. Nah, Big R. Oke. Nah, teman-teman, gak kerasa kita udah di ujung nih. Kita udah selesai, semua pertanyaan yang ada di kepalaku ini semua sudah dikeluarkan. Cepet banget ya ternyata Kak Riko Iya, ya. cepet banget ya. Aduh. Terima kasih Kak Riko dan Kak Zahra udah sharing-sharing dan cerita ke kita. Semoga apa yang disampaikan Kak Zahra dan Kak Riko ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semuanya. Amin. Ya. Nah, sebelum ditutup, mungkin Kak Riko dan Kak Zahra ada nggak nih pesan buat teman-teman kita sesama remaja? Ada dong. Ada. Kak Zara dulu deh. Aku deh, ya duluan ya Kak Riko ya. Iya. Jadi kalau pesanku buat teman-teman remaja dimanapun kalian berada, jangan takut berproses dan jangan takut mencoba, karena dampak yang besar itu dimulai dari langkah kecil dari diri kita sendiri. Kalau untuk Kak Riko nih, pesannya buat teman-teman nih apa nih Kak Riko? Oke, pesanku untuk Kayaknya panjang deh ya. teman-teman Boleh, semua ya teman-teman yang yang ada di panjang luar ya, Kak. sana. Jangan pernah lelah untuk menyuarakan atau mengkampanyekan hal yang positif, terutama untuk menunjang karir kalian atau masa depan kalian. Karena tidak ada hal yang salah untuk dicoba, karena sesuatu yang besar pasti datangnya dari langkah kita yang kecil kan. Iya. Nah, itu juga yang membuat kita sebagai remaja tidak perlu menunggu hebat untuk memulai suatu hal, tapi memulai sesuatu hal untuk menjadi hebat. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Riko dan Kak Zahra. Nah, buat teman-teman, ingat ya, perubahan besar itu dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri, mulai sekarang. Saya Cindy Palupi sebagai host. Mohon maaf jika ada salah kata begitu ya kepada Kak Riko dan Kak Zahra juga. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Smacking Podcast, sharing knowledge and experiences, delivering greatness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Sudah ini.